Air Hujan, karya autor Neneng Susanti. Episode ke-75. Selamat mendengarkan. 6 bulan usia pernikahan Air dan Hujan, tak ada yang berubah. Keduanya masih sibuk dengan kegiatan kuliah dan aktivitas lainnya. Mereka bersama hanya saat tidur dan sarapan pagi, dan bertemu lagi saat pulang kuliah. Begitu saja seterusnya. Permasalahan sepele dan kesalahpahaman kecil masih sering ada di antara mereka. Jika tak ada yang mau mengalah, tentu perdebatan semakin alot terjadi. Kadang rasa lelahlah yang membuat salah satu dari mereka diam, tak ingin semuanya semakin panjang. Dan pelukan adalah tanda jika keduanya sudah berbaikan, dan mau memaafkan juga melupakan. Dan jangan tanyakan soal anak, karena Hujan masih pintar menghitung tanggal suburnya. Ia mau melakukan jalan pintas apapun, asal sang suami tak mendesaknya terus-menerus. Sejauh ini, Air tak pernah tahu dan tak pernah meminta Hujan untuk hamil. Ia pun tak pernah mau membahasnya lebih jauh. "Nanti sore mau nginep gak di rumah bunda?" tanya Air saat keduanya baru bangun tidur dan belum mau beranjak dari kasur. Mereka masih saling memeluk di bawah selimut tebal yang menutupi tubuh polosnya. "Gak tahu, belum tanya bunda. Mau gak kita nginep di sana?" kekeh Hujan. "Gak usah lah, kita jalan-jalan aja yuk," ajaknya sambil menciumi pucuk kepala sang istri. "Kulineran ya?" Air menyetujui keinginan gadis halalnya itu. Tanpa berbicara lagi, ia langsung menggendong istrinya ala bridal style menuju kamar mandi. Keduanya berendam di dalam bathtub yang sudah ditetesi cairan harum aromaterapi yang menenangkan mereka. Usai kelelahan menggapai puncak kenikmatan. Sesuai kesepakatan, usai pulang kuliah, keduanya langsung mengelilingi ibu kota, hanya untuk mencari jajanan pinggir jalan yang menggugah selera. Kali ini, Air mengendarai motor besarnya agar tak sulit mencari parkiran, dan bisa berhenti kapanpun dan dimanapun, saat ada kedai yang ingin mereka singgahi untuk dicicipi. Ia menjalankan kendaraannya dengan sangat pelan, sambil mengusap tangan Hujan yang melingkar di perutnya. Obrolan santai dan candaan kecil mengiringi perjalanan mereka. "Ai, mau itu," tunjuk Hujan pada salah satu kedai dimsum ayam, salah satu favoritnya. "Mau itu?" tanya Air memastikan sebelum ia memarkirkan motornya. "Iya." Keduanya turun dari motor setelah Air menepikan kendaraannya itu. Mereka berjalan santai menuju kedai yang tak terlalu besar, tapi ada beberapa pembeli yang mengantri. Kepulan asap dari panci pengukus membuat Hujan tak sabar untuk menikmatinya karena bau harumnya benar-benar menggugah selera. 2 porsi ayam sudah kini tersaji di atas meja, lesehan pinggir jalan dengan 2 botol air mineral dingin. "Ada rasa lain gak sih selain udang sama ayam?" tanya Air yang nampak sedikit serius. "Paling rasa seafood," jawab Hujan dengan mulut penuh makanan. "Kirain ada rasa buaya gitu," kekeh Air setelah menegak minumannya. "Kalau ada rasa buaya, gue gak akan ajak lu buat makan dimsum lagi," ujar Hujan yang bergantian kini ia yang serius. "Loh, kenapa?" tanya Air. "Ya masa bayi buaya makan emak bapaknya buaya?" saut Hujan sambil tertawa. "Minta dicium di mana?" bisiknya pada sang istri. Hujan langsung diam tak berkutik. Ia takut Air benar-benar mencumbunya di depan umum. "Buaya banget kan?" kumam Hujan pelan. Makanan kini sudah tandas tersisa. Hujan meminta makanan lagi pada sang suami di tempat lainnya, dan Air menyanggupi. "Selagi bukan di neraka, gue beliin buat lu." Itulah yang selalu dikatakan suaminya jika Hujan ingin sesuatu. "Lu tunggu di sini ya, gue bayar dulu," pesan Air pada sang istri saat ia bangkit dari kuburnya. Salah, dari duduknya. Hujan hanya mengangguk paham. Usai membayar apa yang tadi ia pesan, Air pun kembali ke mejanya. Tapi ia langsung tertegun bingung saat tak ada istrinya di sana, di tempat terakhir ia tinggalkan. "Hujan, kemana?" Episode ke-76. Selamat mendengarkan. "Cebong aku pada kemana, Rah?" tanya Reza saat melihat ruang tengah nampak sepi. "Pada keluar, anak-anak udah pada gede sekarang, pada sibuk masing-masing. Akunya ditinggalin terus setiap hari sendiri."
ucap Melisa yang nampak kesal, lalu membanting sedikit keras wajan ke dalam kitchen set. Reza hanya tersenyum kecil sambil menarik kursi meja makan. Mereka udah punya dunianya sendiri dan pasangannya sendiri, jawab Reza. Tapi aku suka kesel kalau sepi begini, gak kayak dulu rame banget, sama nangisnya kakak, marah-marahnya Bumi, sama teriakannya adek. Sekarang mereka kemana? Melisa menarik napas dalam-dalam. Dulu saat si kembar masih balita, ia seringkali menangis diam-diam karena pusing dan lelah. Tapi setelah ketiganya beranjak dewasa, ia pun masih sering menangis, tapi tangisnya karena kesepian. Kamu ada aku yang temenin, gak usah cemberut gitu. Goda Reza yang tahu jika Humairahnya sedang sedih. Mas Reza juga sama. Udah aku bilang kan, jangan suka bawa kerjaan ke rumah. Kenapa tiap pulang kantor masih aja sibuk di ruang kerja? Kini omelannya beralih kepada sang suami, yang 4 malam belakangan ini nampak sibuk dengan pekerjaannya. Maaf Rah, aku beneran sibuk. Ucapnya penuh sesal sudah mengingkari janjinya untuk fokus pada keluarga saat di rumah. Kalau kita punya anak lagi, gimana? Mau ya? Pintar Reza sambil menggoda. Enggak, mending punya cucu daripada punya anak, kerutu Melisa. Tua banget ya kita Rah, udah mau punya cucu. Keke Reza yang sudah memeluk tubuh sang istri dari samping. Udah tahu tua, masih mikirin punya anak, kata Melisa yang mencoba menghindari serangan suaminya. Ya udah, kita bikin aja yuk, ajak si gajah yang langsung menarik tangan pawangnya ke kamar. Melisanya pasrah, jika menolak pun ia bingung harus apa di saat rumahnya begitu sepi tanpa anak-anak. Hujan kemana? Air mengedarkan pandangannya ke semua tempat mencari sosok gadis halalnya yang tiba-tiba menghilang dari tempat terakhir ia tinggalkan. Ditinggal Bardim aja hilang, gimana gue tinggal wajib militer kayak di Korea 2 tahun? Bisa kawin lagi dia, dengusnya kesal sambil merogoh ponsel di saku jaketnya. Air mencoba mencari nama kontak sang istri yang diberi nama My Rain, hujanku, olehnya. Air menoleh ke sumber suara getaran, suara ponsel yang ternyata di atas nakas tempat mereka makan tadi. Crying baby. Astagfirullah, berdosa banget nih orang jadi istri. Nama gue jadi si tukang nangis. Sentaknya makin jengkel saat tahu namanya di kontak Hujan. Air semakin bingung saat tahu jika Hujan pergi entah kemana tanpa membawa ponselnya. Ia menghela napasnya berkali-kali dengan berat dan terus melihat ke kiri, kanan, depan dan belakang, berharap ia bisa menemukan Hujan secepatnya. Lu di mana sih? Kenapa nggak ada Jan, hujan deras? Kerutunya geram karena jam sudah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Air tak berani pergi jauh karena ia yakin Hujan masih di sekitaran tempat mereka makan tadi. Air tahu betul jika Hujan bukan sosok gadis yang ceroboh dalam bertindak, meski ia ceroboh dalam berbicara. Semua perkataannya terkadang terlalu pedas bagi orang yang belum mengenalnya. Tapi bila sudah tahu siapa dirinya, tentu akan mengagumi sifat baiknya yang tersembunyi. Air menyusuri jalanan yang semakin ramai oleh muda-mudi seumurannya. Banyaknya motor dan jajanan pinggir jalan membuat ia sedikit harus hati-hati saat melangkah jangan sampai menyenggol orang lain. Permisi bang, ucapnya pada beberapa pria dewasa yang duduk dekat jembatan. Iya, jawab beberapa dari mereka. Air terus melangkah pelan sampai akhirnya ia menyerah dan kembali ke motornya yang masih terparkir di dekat kedai dimsum. Udah bolak-balik, belum ketemu juga. Dengusnya kesal sambil menendang bekas minuman kaleng dengan kaki kanannya. Bunyi benda itu begitu nyaring terdengar, padahal terlempar sekitar 2 meter dari tempat Air berdiri saat ini. Pemuda itu terus memperhatikan bekas minuman kaleng tersebut, melayang sampai akhirnya berhenti di sisi gadis yang sepertinya sedang ia cari dari tadi. Air menautkan kedua alisnya sambil melangkah mendekat. Dengan berdecak pinggang, ia pun mulai berdehem sedikit keras. Lu lagi ngapain Jan? Hujan deras?